Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Jogi Wilujeng, NPM 109 1806 423. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas project 3, yaitu membuat sistem informasi input nilai dengan CodeIgniter dan MySQL. Pada isi materi ini saya akan mempresentasikannya, yaitu CodeIgniter, SAMPP, Sublime Text, yang terakhir testing aplikasi. Baik, saya langsung saja akan mempresentasikannya. Pertama, CodeIgniter adalah sebuah framework PHP untuk membuat sebuah aplikasi web dinamis dengan metode konsep MVC. Konsep MVC ini sebenarnya yang pertama kita harus tahu sebenarnya framework itu apa sih. Framework itu yaitu kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Kerangka kerja ini atau yang disebut dengan framework ini tujuannya untuk mempermudah kita membuat sebuah website aplikasi yang dinamis, terstruktur dan tersusun rapi. Tujuannya itu untuk mempermudah. Jadi kita tidak perlu, misalnya kita mau membuat programnya lagi, tidak perlu menuliskan kode-kode secara berulang. Kita di dalamnya itu kita bisa langsung menyusun komponen-komponen pemrograman saja. Jadi ketika kita mau membuat program yang lain lagi, jadi kita tidak perlu menghapusnya lagi, cukup kita menyusunnya komponen-komponennya lagi. Framework ini diibaratkan ketika kita mau membangun sebuah rumah nih yang indah. Kita tidak perlu membuat semen, membuat batu bata, memotong kayu, serta yang lain-lainnya gitu. Jadi kita di sini cukup memilih komponen saja, lalu kemudian dikombinasikannya, lalu kemudian menjadi sebuah rumah yang indah. Itu kita bisa ibaratkan dengan membangun sebuah rumah, konsep framework ini. Kemudian ada yang tadi MVC, Model View Controller, model view controller, yaitu dimana jika kita petakan ini, yaitu model view controller ini, pertama sistem kerjanya itu browser berinteraksi dengan controller. Kemudian controller lah yang akan membalas semua requestan dari browser. Dan kemudian controller ini meminta data ke model, dan kemudian untuk tampilannya user friendly-nya atau interface-nya meminta ke view. Sebenarnya otak dari aplikasi yang ada di controller, otaknya itu controller, kemudian mukanya itu ada di view, dan datanya itu ada di model. Jadi ketika browser meminta sebuah halaman website, maka router akan mencarikan controller mana yang menangani request tersebut. Setelah itu barulah si controller menggunakan model mengakses data dan view untuk menampilkan data tersebut, atau bisa dikatakan dengan tampilannya itu sebuah website. Kemudian di sini pengertian SAMPP, itu perangkat lunak free software atau open source ini mendukung di banyak sistem operasi seperti contohnya Linux, Windows, macOS dan lain-lain. Fungsi dari SAMPP sendiri adalah sebagai web server yang berdiri sendiri atau biasa disebutnya localhost. SAMPP ini masing-masing grupnya mempunyai arti X-nya ini cross platform, yaitu merupakan kode penanda software cross yang berjalan di banyak sistem operasi. Dan A-nya ini Apache, yaitu sebagai web service. Web service-nya ini bersifat gratis dan bisa dikembangkan oleh semua orang atau banyak orang. M-nya MySQL atau MariaDB, merupakan aplikasi database server yang dikembangkan
oleh orang yang sama. MySQL berperan dan mengolah, mengedit, dan menghapus di dalam sebuah database. P-nya ini yaitu P yang pertama ini menunjukkan eksistensi bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman PHP ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah website dinamis, contohnya dalam berbasis CMS seperti WordPress. Kemudian P-nya ini PEL. PL-nya ini merupakan singkatan dari bahasa pemrograman PEL yang kerap digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. PEL ini bisa berjalan di dalam banyak sistem operasi sehingga sangat fleksibel dan banyak digunakan. Nah, ini jadi pengertian dari SAMPP. Nah, di dalam control panel SAMPP ini modulnya ini ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Nah, Apache ini berfungsi sebagai web server. Web server ini itu merupakan perangkat lunak berfungsi untuk menerima permintaan atau request, kemudian dikirimkan melalui browser dan memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Contohnya misalnya kita mau browser sebuah website itu kita memasukkan URL-nya, kemudian URL yang kita tuju ini kita akses, kemudian mengirimkan ke request ke web server ini. Web server ini yaitu Apache kan. Kemudian web server ini mencarikan data website yang kita akan cari gitu. Nah, setelah menemukannya data website misalnya yang kita cari ini, kemudian web service kemudian mengirimkan HTTP respon ke browser dan mengubahnya menjadi sebuah halaman website gitu. Kemudian ada MySQL, adalah sebuah database management system menggunakan perintah dasar SQL atas struktur query language yang cukup terkenal. SQL ini juga merupakan RDBMS, Relational Database Management System. Yang contohnya ini dalam MySQL ini sebuah database terdapat satu atau beberapa table. Nah, MySQL ini dibagi menjadi dua. Lisensi pertama free software, di mana perangkat lunak bisa diakses oleh siapa saja, dan kedua yaitu shareware, di mana perangkat lunak ini memiliki batasan dalam penggunanya. Kemudian ada FileZilla. FileZilla ini itu merupakan FTP, File Transfer Protocol, server yang bisa membuat kita memindahkan data atau file dari komputer server atau tempat lainnya. Dan ada Mercury. Mercury merupakan mail server yang dapat mengirimkan dan menerima email dari jaringan. Kemudian Tomcat. Tomcat ini digunakan untuk mendapatkan JSP, yaitu Java Server Page, untuk mempercepat tampilan web yang berisikan konten yang telah dibuat kita gitu. Jadi itulah tadi fungsi-fungsi dari modulnya ini. Kemudian pengertian Sublime. Sini saya memakai text editor Sublime. Sublime teksnya yaitu aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan di berbagai platform operating system dengan menggunakan teknologi Python API. Fungsionalitas dari aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan Sublime Packaging. Sublime Text mendukung berbagai bahasa pemrograman dan mampu menyajikan fitur sintaks HELEC di semua bahasa pemrograman, contohnya C, C++, CSS, Java, JavaScript, dan banyak lainnya lagi. Ini adalah tampilan dari text editor Sublime. Dan yang terakhir, testing aplikasi ini saya akan mendemokannya. Nah, di sini pertama-tama kita buka SAMPP-nya dulu. Oke, kita buka SAMPP-nya. Nah, ini sini saya sudah membukanya SAMPP-nya. Kemudian
yang kita jalankan hanya Apache dan MySQL saja, yang lainnya tidak usah. Oke, di sini kita coba. Oke, di sini ada localhost. Sini saya memasukkan sebagai admin. Misalnya adminnya nama saya Gatot, passwordnya Gatot. Nah, di sini masuk di dalam menu dashboard admin ini ada dashboard, master data, mata kuliah, nilai, profil saya, kemudian keluar. Di dalam master data ini terdapat mahasiswa, dosen, admin. Oke, kita coba fungsinya satu-satu. Kita ke dashboard coba. Dashboard ini adalah ada mata kuliahnya juga yang menampilkan dari database, mahasiswa, dosen, admin. Di sini kita coba mahasiswa. Nah, di sini ada nama-nama mahasiswa. Di sini coba kita tes mahasiswa, tambah misalnya NIM-nya ini 14.0400, misalnya lagi 90. Nama mahasiswanya misalnya misalnya Rian, misalnya jenis kelaminnya laki-laki, tahun akademiknya misalnya 2008. Kita buka coba tahun akademiknya, coba akademik 18 misalnya, tahun akademik 18. Jurusan misalnya sistem informasi. Pasportnya kita samain saja sama NIM-nya. Oke, misalnya dia ngambil malam, kita coba choose. Nah, kita ini coba misalnya ini. Oke, kita simpan. Oke, mana Rian, kita lihat. Nah, ini data berhasil disimpan, laki-laki. Oh, ini ada kesalahan, misalnya D3, misalnya dia ngambil jurusan S1-nya, kita coba edit. Nah, di sini kita edit, coba update. Oke, berhasil diperbarui. Kita lihat. Ini kita berhasil diperbarui. Dan di sini ada tabel dosen. Kita coba tambah tabel dosen. Ini idenya misalnya 11 itu kosong, 20, 23, 44, salah. Pasportnya kita samain, nama dosennya misalnya Buwana. Coba tes. Nah, ini kita tes. Oke, kita simpan. Oke, berhasil disimpan datanya. Kemudian ke admin. Di sini kita tambahkan adminnya. Misalnya usernya Dewa. Kita coba usernya Dewa, nama adminnya Dewa, dan pasportnya kita coba samain aja Dewa. Choice misalnya ini, simpan. Kita berhasil disimpan. Kita lihat di sini ada Dewa, enggak. Dan mata kuliah, sini ada mata kuliah. Kalau mata kuliahnya bahasa Indonesia, B Indonesia. Kok ada mata kuliahnya di sini, BI misalnya. Nama mata kuliahnya B Indonesia. Mengajarnya misalnya Pak Buana, jumlah SKS misalnya 2, di semester misalnya 6, jurusannya sistem informasi. Oke, kita coba simpan. Oke, berhasil disimpan di sini. Kita lihat bahasa Indonesia. Kemudian ke nilai, coba kita nilai. Kita coba tambahkan nilai, misalnya nama siswanya misalnya Rian ini. Bahasa Indonesia. Coba kita kasih nilai misalnya
nilainya 190. Oke, kita save. Oke, di sini berarti saya masih error. Kita back lagi. Kemudian di sini ada profil saya. Sini bisa kita ganti profilnya. Kita coba misalnya nama profilnya. Ini sudah dia bisa. Pasportnya di sini kita bisa ganti segala macam. Oke, nah di sini menu keluar, kita coba keluar. Oke, berhasil keluar. Dan kita lihat database-nya di sini, coba database-nya. Kita lihat database-nya, DB input nilai. Setelah kita di sini coba kita masuk sebagai dosen. Tadi kita coba aja ini. Coba kita kopikan saja ke sini. Sama. Oke, ini dosen, menu dosen. Ini halaman dashboard dosennya, ada nilai, profil saya dan keluar. Kita coba nilai. Nah, di sini ada nilai, coba kita tambahkan. Misal di sini kita tambahkan Rian. Mata kuliahnya misalnya. Oke. Kita coba nilainya misalnya 90. Oke, berhasil disimpan. Kita lihat sini Rian. Dan ada profilnya juga. Di sini bisa merubahnya. Nah, kemudian kita keluar dan kita coba sebagai mahasiswa. Mohon siswa cari yang bernama Rian, coba. Rian. Kita coba lihat sebagai mahasiswa, coba. Mana nih, kita lihat coba. Oh, ini coba kita lihat lebih banyak, coba ada 50. Kita Indra Basuki. Nah, ini ada Rian, coba kita lihat Rian. Oke, masuk. Coba. Oke, di sini berhasil sebagai mahasiswa. Kita juga di sini mahasiswa hanya bisa melihat nilai saja. Dan di sini bisa lihat nilainya, misalnya semester 6. Nah, di sini ada. Tuh, di sini juga bisa melihat profilnya, bisa mengganti profil juga, fotonya. Oke. Cukup sekian dari demo presentasi saya ini, aplikasi sini. Saya menyadari bahwa aplikasi saya ini masih agak kurang sempurna. Kritik dan saran saya terima masukannya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan ini hanya milik manusia. Jadi apabila ada kata-kata yang salah dalam video ini serta yang kurang berkenan, selebihnya saya minta mohon maaf. Sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.